Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Video ini adalah video keempat tentang sesi latihan ujian TOEFL, di mana 3 video sebelumnya itu sudah kita tampilkan dan 3 video sebelumnya itu adalah part A. Sementara ya video yang ini adalah part B. Adapun perbedaan antara part A dan part B. Nah, untuk yang part A, perbedaan pertamanya itu adalah disajikan sebuah percakapan singkat. Sementara di part B itu disajikan sebuah percakapan yang relatif lebih panjang. Di samping percakapan, di part B ini juga diperdengarkan monolog atau bacaan yang relatif lebih panjang. Kemudian di part A itu satu percakapan, satu pertanyaan. Sementara di part B itu satu percakapan atau satu pembicaraan itu bisa 3, 4 bahkan 5 pertanyaan. Jadi part B ini dianggap oleh teman-teman kita itu relatif cukup sulit, di mana kita mendengarkan percakapan yang relatif lebih panjang atau pembicaraan yang relatif lebih panjang, sementara kita diminta untuk menjawab 3, 4 bahkan 5 soal sekaligus. Namun pada video ini kita mencoba untuk memahami bagaimana trik menjawabnya sehingga kita betul-betul siap ketika akan menghadapi ujian TOEFL. Baik, kita langsung saja teman-teman. Ini adalah nomor soal 18, di mana nomor soal 17 itu ada pada video yang ketiga di channel ini yang sudah teman-teman ikuti kemarin. Oh ya, untuk teman-teman yang baru mampir di video yang ini adalah video yang keempat. Jadi kami sarankan agar teman-teman mengikuti 3 video sebelumnya supaya teman-teman betul-betul paham. Dan yang paling penting adalah jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda loncengnya agar pada video berikutnya teman-teman bisa update terus dan tidak ketinggalan. Baik, langsung di sini ada 4 warna huruf. Nah, yang berwarna merah ini adalah instruction. Instruction itu adalah perintah atau petunjuk sebelum mengerjakan soal. Tadi di awal juga kita sudah bacakan ya, part B. In this part you will see and so on dan seterusnya. Itu sudah kita artikan tadi. Kemudian yang berwarna biru ini adalah pembicaraannya, monolognya atau bacaannya. Nah, jadi yang berwarna biru kalau pada ujian yang sesungguhnya ini tidak ditampilkan karena ini dia berbentuk audio, hanya narator yang membacakan kemudian kita mendengarkan. Kemudian yang berwarna hitam ini adalah soal dan pilihan jawaban. Ya. Kemudian yang berwarna hijau ini adalah terjemahan dari yang berwarna biru ini. Jadi teman-teman, kalau pada ujian yang sesungguhnya itu hanya soal dan pilihan jawaban saja yang bisa kita lihat secara visual. Nah, ini. Kemudian yang lainnya itu tidak ditampilkan. Karena ini adalah sesi kita latihan, maka kami tampilkan supaya teman-teman mudah mengikutinya. Sekarang kita langsung saja ke nomor 18. Pertanyaannya, the passage describes gorillas as being. Nah, untuk kata kunci dari nomor 18 itu adalah kata describe. Nah, ini tolong diingat betul teman-teman. Kalau ada kata describe, nah berarti dia menanyakan ide pokok. Kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya pikiran utama. Jadi ini salah satu kata yang merupakan ciri-ciri pertanyaan yang menanyakan ide pokok. Kata describes artinya menggambarkan. Nah, biasanya ide pokok itu ada di awal paragraf. Nah, meskipun kadang-kadang ada juga yang di tengah-tengah paragraf
ada juga yang di akhir paragraf, namun lebih umum berada di awal paragraf. Jadi kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, the passage describes gorillas as being, nah artinya adalah bacaan ini menggambarkan gorila sebagai titik dua. Nah, karena tadi jawaban untuk pertanyaan yang menanyakan main idea atau ide pokok itu biasanya ada di awal paragraf. Kalau bukan di kalimat pertama, dia akan berada di kalimat kedua atau di kalimat yang ketiga. Nah, pilihan jawaban yang A, dangerous killers. Nah, ingat di soal ini passage describe. Bacaan menggambarkan, ingat ya, bacaan menggambarkan. Sekarang kita lihat awal paragraf yang berwarna biru. Many people think of gorillas as dangerous killers. Ya, ini ada di pilihan jawaban yang A. Hanya saja many people thinks. Banyak orang menganggap, ya, bukan menggambarkan, menganggap of gorillas as dangerous killers. Many people. Di sini passage, ya. Andai kata di sini misalnya many people describe gorillas as being, itu baru kita pilih yang A, dangerous killers. Nah, jangan pilih yang A. Kemudian yang B, carnivores. Kita ikut baca lagi. One reason for this is that television and movies often show chase animal this way. But gorillas are really gentle animal. The gorillas is a vegetarian. Ya, vegetarian. Di sini carnivore. Kalau vegetarian itu biasanya herbivora. Di sini carnivora, pemakan daging. Teks menjelaskan dia bukan pemakan daging, maka ini bukan jawabannya. Kemudian TV and movie stars. Jadi teks ini menggambarkan bahwa gorila itu adalah bintang film atau bintang TV, ya. Is that television and movies often? Memang ada kata television and movies, tapi bukan itu jawabannya. Jadi teks ini tidak menjelaskan. Nah, sini sekarang kita lihat dari awal kembali. Many people think of gorillas as dangerous killers. Nah, kemudian kita abaikan kalimat yang kedua. Langsung kalimat yang ketiga. Ada kata conjunction, kata penghubung, but gorillas are really gentle animal. Jadi teks ini menggambarkan bahwa gorila itu adalah gentle animal. Maka dapatlah kita melihat jawabannya yang D jawabannya, teman-teman. Ini adalah nomor soal 19. Langsung saja kita baca soalnya. According to the passage, why are gorillas in danger? Nah, untuk soal 19 ini kata kuncinya adalah kata why, mengapa, kemudian danger, bahaya. Ya, apa yang bahaya? Gorila dalam bahaya. Mengapa gorila dalam bahaya? Sekarang kita cari kata danger di dalam teks yang kita dengar. Ya, di baris pertama kita lihat tidak ada, baris kedua tidak ada juga, baris ketiga belum juga, di baris keempat ada di bagian akhir, in danger. Maka di sekitar kalimat inilah letak jawabannya, mulai dari kata danger ini sampai akhir paragraf. Nah, disitulah letak jawabannya. Jadi untuk kata danger, nah kita sekarang lihat pilihan jawabannya untuk memastikan jawabannya yang mana yang paling benar. Yang A, because people keep hunting them. Karena manusia selalu memburu mereka. Nah, dari teks di atas tidak kita jumpai atau tidak kita dengar adanya kata hunting. Ya, maka yang A bukan jawabannya. Yang B, because they eat too much. Karena mereka makan terlalu banyak. Memang ada dijelaskan makan terlalu banyak, tapi kalau secara logika makan banyak justru sehat, tidak dalam bahaya. Kemudian yang C, because forests get too much rain. Karena hutan terlalu banyak hujannya. Nah, memang
di teks di atas itu dijelaskan rainforest, ya, hutan hujan. Yang namanya rainforest memang adalah hutan yang curah hujannya tinggi. Nah, sekarang yang D, because their food supply is being destroyed. Ya, karena sumber makanan mereka mulai hancur, ya, sedang hancur. Nah, sekarang kita lihat di teks, mulai dari kata baris keempat, just peaceful creatures are in danger of becoming extinct. Ya, jadi maksudnya adalah gorila ini dalam keadaan bahaya dan akan menjelang kepunahan, extinct, punah. Each year, setiap tahun, large area of rainforest are being cut down. Nah, disinilah kataku sumber dari jawabannya. Karena setiap tahun hutan hujan ini selalu ditebang. Nah, ditebang because there is less and less food from just forest. Nah, karena sedikit sekali makanan. Nah, di sini lebih jelasnya lagi. Nah, di sini ada kata because there is less and less food from just forest because their food supply is being destroyed. Yang D itu jawabannya. Ya, artinya yang D, because their food supply is being destroyed. Karena sumber makanan mereka sudah dihancurkan dengan adanya penebangan hutan. Sehingga sumber makanan mereka sedikit. Karena gorila ada vegetarian, berarti makanannya adalah daun-daunan. Sehingga jawaban yang paling benar untuk yang nomor 19 adalah yang D, because their food supply is being destroyed. Berikutnya nomor 20. Pertanyaannya adalah if something is becoming extinct, it is. Nah, kata kuncinya adalah extinct. Dan kata jika punah artinya it is. Nah, jika punah artinya, kalau yang A, pilihan jawaban yang A, becoming live. Yang B, dying out. Yang C, growing wild. Yang D, getting sick. Nah, kata kuncinya saja extinct. Extinct tadi kita lihat di teks itu artinya adalah punah. Ya. Kata kunci yang pertama if extinct, jika punah artinya it is artinya, jika punah artinya becoming lively, hidup. Punah adalah lawan kata dari hidup, maka bukan A jawabannya. Yang B, dying out, mati. Nah, yang B lah jawabannya teman-teman. Karena yang C, growing wild, itu artinya tumbuh semakin liar. Kemudian yang D, getting sick, menjadi sakit. Nah, kalau sudah punah, extinct, kata kuncinya di soal di atas, maka yang jelas jawabannya mati. Maka untuk yang nomor 19, jawabannya adalah yang B, dying out, meninggal atau mati. Oke teman-teman, untuk video yang keempat ini kita cukupkan sampai nomor 20 karena dari nomor 18, 19, dan 20 itu menggunakan teks audio yang sama. Nanti pada nomor 21 dan seterusnya itu teksnya sudah berbeda lagi. Jadi perlu kami ingatkan teman-teman, kami ingatkan kembali bahwa pada sesi ujian yang sesungguhnya yang ditampilkan itu hanya soal dan pilihan jawaban. Kemudian nanti di akhir video ini teman-teman akan mendapatkan apa-apa saja pertanyaan yang menanyakan tentang ide pokok. Seperti yang nomor 18 tadi itu menggunakan kata describe. Kata describe itu adalah salah satu kata yang mencirikan atau yang kata yang arah pertanyaannya kepada main idea atau ide pokok. Di video terakhir nanti akan kita tambahkan apa-apa saja yang maksudnya menanyakan ide pokok. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Baik, ini bonus buat teman-teman, beberapa pertanyaan yang mengarah ke main idea atau ide pokok. Yang pertama,
what is the passage describe. Di situ satu kata kita beri warna merah. Asal ada kata itu di dalam pertanyaan, berarti arahnya menanyakan main idea. Kemudian yang kedua, what is the text talk about? Kita merahkan talk about. Itu sama, tujuannya menanyakan ide pokok. Kemudian, what is main idea of the passage or text? Nah, itu jelas-jelas main idea, ide pokok. Kemudian yang keempat, the passage or text tell us about. Tell us about. Itu yang kita merahkan. Ya. Kemudian yang kelima, what is the point of the passage? Kata kuncinya the point. Nah, jadi inilah 5 dari pertanyaan yang mengarah menanyakan main idea atau ide pokok. Nah, kemudian ide pokok sebuah paragraf lazim terdapat di awal paragraf. Biasanya ditemukan di kalimat pertama atau paling jauh di kalimat ketiga awal paragraf. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video berikutnya. Dan buat teman-teman yang sudah terlanjur menjauh dari channel ini, mari kembali ke channel ini. Kita belajar bersama di channel ini tentang pembahasan TOEFL. Untuk video yang keempat atau video kali ini kita cukupkan sampai nomor 20. Kita bertemu di nomor 21 pada video yang kelima nanti. Tetap stay tune di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.